Oke guys, balik lagi sama gue Vero di segmen review Arsenal lawan Munchen yang semalam akhirnya ternyata kutukan kita hanya sedikit terangkat, tidak yang terangkat-terangkat banget ya, kutukan di Liga Champions. Oke, gue pengen review seperti biasa dan inilah dia. Oke, jujur gue semalam syukur bisa nonton semua matchnya, namun yang menjadi titik poin gue adalah kenapa semalam Arsenal sebenarnya main cukup secara permainan sih itu rapi, solid, bahkan lebih mengontrol pertandingan ya sebelum mungkin 20 menit terakhir lah, di menit 60 sampai 80 lah, kurang lebih seperti itu. Arsenal lebih mengontrol pertandingan. Nah, masalahnya adalah di entah di beberapa pemain Arsenal seperti Ben White sama Ben White itu beberapa kali agak misleading ya, misalnya kayak beberapa hal ngelakuin hal-hal kecil, dan juga beberapa pemain seperti yang Martinelli itu kurang bekerja keras gitu, yang biasanya kita kenal dia itu salah satu pemain berparu-paru kuda kan di Arsenal. Nah, tapi entah kenapa di pemain semalam dia agak lemes gitu kan, sehingga agak kurang ngepres gitu, yang dimana pun laga-laga kecil sih oke lah, mungkin dia bisa seperti itu, tapi laga penting sebenarnya itu nggak bisa gitu. Tapi gue paham kenapa si Arteta itu nurunin Ahmad ini, karena proses sebagai starter kurang oke, sedangkan opsi lain itu juga kurang oke juga. Let's say Gabriel Jesus gitu di kiri, akhirnya balik lah Ahmad ini. Tapi yang yang gue lebih titik beratkan adalah kenapa Arsenal itu kayak susah create chance gitu dibanding Munchen yang kurang mengontrol pertandingan. Gue sempat beropini apakah ini murni karena emang solidnya pertahanan Munchen atau memang taktiknya Arteta. Tapi setelah gue lihat pertandingan, sebenarnya Arteta tuh masih bisa masuk kotak penalti sih tim Arsenal. Tapi entah kenapa ketika ketika masuk ke kotak penalti tuh create itu susah gitu. Gue sih lebih either antara ini emang taktik atau gue lebih menyarankan tuh lebih ke kualitasnya pemain Arsenal yang belum siap di Liga Champions gini gitu. Walaupun sudah permainan oke, ngontrol pertandingan, tapi ketika sudah sepertiga lapangan tuh kayak semacam kayak bukan bingung lah, tapi kayak kurang greget aja sih, padahal udah di kotak penalti loh. Nah, itu buat gue lebih ke kualitas sih, mungkin bukan kualitas skill, tapi lebih ke kualitas mental gue lihat sih. Soalnya kalau dibilang Munchen solid, nggak yang solid banget sih, masih bisa ditembus. Tapi Arsenal dikira juga dianggap permainannya kurang mana ya, buktinya bisa sampai masuk kotak penalti, cuma emang create chance-nya emang agak susah gitu. Kalaupun ada chance itu ngegolnya pun susah. Sebenarnya Munchen juga kesulitan juga, cuman walaupun ada beberapa peluang berbahayanya, tapi itu kan sebenarnya nggak yang masih bisa dihalau lah. Cuma yang gue lihat tuh kayak gue juga bingung sih ya, coba semalam merasa walaupun mainnya mungkin kalau gue sebagai fans netral itu oke lah, ini cukup menarik buat tonton. Tapi sebagai fans tuh kayak greget aja gitu, kok kurang greget gitu ya, kok kurang greget buat ngegolin gitu, walaupun perharanya oke, tapi kayak kurang greget aja sih ya buat gue ya. Berarti emang kalau lu pernah lihat ada ramalan dari suatu postingan Facebook orang Indonesia tahun 2017 yang biar dia tahun kapan Arteta bakal memenangi Liga Premier Inggris sama Liga Champions, buat gue itu membuktikan itu fake, itu benar-benar fake. Dan kalaupun Arsenal menang Liga Premier kali ini, buat gue beruntung. Tapi ya realistis aja, itu ya Arsenal dengan ada 3 kali lawan Big Six dibanding MU sama Liverpool sama City yang ya buat gue lebih berpeluang City sih sebenarnya, karena Liverpool agak kurang juga gitu. Dan buat gue yang penting lagi adalah ya emang ada plusnya tuh Arsenal bisa lebih belajar lagi bagaimana cara menghadapi
kondisi di Liga Champion musim depan gitu, apalagi dengan tambahan squad baru terutama bagian penyerang dan bagian gelandang sih. Walaupun gue lebih berharap sih yang sayap kanan sama striker plus back kiri itu yang paling penting gitu. Walaupun ya yang ke permainan sebenarnya lebih ke gelandang sama striker sih. Gelandang kayak Odegaard maksud gue. Makanya gue berharap banget Julian Brand sebenarnya kemarin. Gue berharap Julian Brand buat yang datang ke Arsenal gitu. Karena dia satu-satunya mungkin yang harga masih cukup murah, masih cukup matang lah, bukan yang tua banget gitu. Sedangkan striker ya oke lah, Osimhen atau apa, walaupun kabar terbarunya sih yang paling kuat itu emang ini ya si Victor Gyökeres ya, gitu oke lah. Walaupun di sebelumnya gue berharap Vlahovic, Osimhen maupun Santiago Gimeneznya Feyenoord. Terus itu yang pertama, bisa lebih belajar lagi. Yang kedua adalah bisa lebih fokus di Liga Inggris, lebih adem ya, lebih banyak tenaga ya. Walaupun realitanya di sisa 2 minggu terakhir tuh memang bakal sibuk terus bakal ngelawan Chelsea, bakal ngelawan Wolves, Chelsea sama Tottenham berturut-turut. Iya sih kayaknya sih Tottenham kayaknya berturut-turut, dan itu emang gak mudah, makanya gue bilang itu. Dan ya mungkin negatifnya ya kita emang gak melaju. Tapi at least kutukan 16 besar itu udah terpatahkan lah dalam 11 tahun terakhir. Arsenal gak pernah masuk di 8 besar, dan kelas City aja masih kalah sama Madrid gitu, walaupun kelasnya emang udah setara. Tapi Arsenal kalah dengan tim yang walaupun secara pemain mungkin kualitasnya lebih di atas Arsenal dan pengalaman, tapi kan secara performa di Liga Arsenal jauh lebih di atas. Mungkin dengan tahu sendiri kondisi Liga Jerman yang sangat-sangat kuat gitu, sangat Liga Inggris sangat kompetitif banget, ketat banget gitu. And so ya kita perlu refreshing, jangan sampai hal ini ngebuat lo pada itu kayak gak niat kerja, bad mood seharian, bahkan sampai ngaruhin mental. Ya it just a ball gitu, just part of our life gitu. Banyak hal yang lebih penting daripada sepak bola gitu. Anggap ini kayak lu nonton film series, tapi seriesnya itu mengecewakan dan lu bakal nonton film yang lain lagi gitu, karena masih banyak yang perlu dinikmati dalam hidup selain nonton bola gitu. Oke, see you in the next video. Thanks.